Oke, hari ini kita akan membicarakan satu topik baru lagi, yaitu kita tentang hardware shared memory, gitu ya, hardware shared memory. Kenapa kita bahas ini? Ya, setidaknya nih ya, memori merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Jadi kalau kita lihat sistem komputer kan ya ada yang ada blok-bloknya tuh ya, waktu itu kita bicara tentang arsitekturnya, ada core-nya, CPU-nya atau prosesor, dan salah satu bagiannya adalah memori ya, memori. Nah, memori ini kita gunakan untuk menyimpan data, baik datanya itu kita simpan secara statik atau dinamik ya. Ini biasanya kita gunakan untuk menyimpan data ketika kita memproses sebuah program atau sebuah algoritma. Jadi memori digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini memori juga dapat digunakan untuk melakukan komunikasi. Kalau kita bicara komunikasi antar proses ya, ini juga kita sebutnya interprocess communication ya, IPC. IPC itu kita gunakan salah satu caranya adalah menggunakan memori untuk berkomunikasi. Misalnya saya ingin request, oke saya sudah selesai request dan act-nya itu kita simpan di dalam memori ya. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Jadi kita tidak melakukannya secara hardware tapi secara software dengan menggunakan memori tadi ya. Dia ada macam-macam. Nah, memori ini harganya semakin murah, setiap tahunnya turun, saya lupa berapa ya. Kalau kita lihat hukum Moore ya, hukum Moore's Law itu adalah tentang prosesor ya. Prosesor yang harganya turun karena kemampuan prosesor atau kompleksitas yang meningkat 2 kali setiap 18 bulan. Ya, 2 kali meningkat setiap 18 bulan, atau bisa dianggap juga setiap 2 tahun ya, meningkat 2 kali kemampuannya. Nah, biasanya itu diikuti dengan harganya semakin turun gitu ya, dari si prosesor. Tapi kalau ini memori ya, spesifiknya memori. Nah, ini ada hukumnya juga, cuma saya lupa hukum siapa yang mengatakan prosesor ini setiap tahunnya turun ya, semakin tahun harganya semakin turun. Atau bisa juga kompleksitasnya semakin tinggi juga. Kita bisa bayangkan handphone saya ini aja memorinya sudah bergiga-giga ya. Padahal dulu ketika saya belajar komputer hanya kilobytes ya. Bytes dan kilobytes, kilobytes kemudian jadi megabytes dan seterusnya, sekarang sudah giga. Kenapa demikian? Karena harganya turun sehingga memungkinkan kita membeli memori dengan ukuran yang besar. Gitu ya. Nah, akses ke memori ini biasanya mudah kalau kita dari segi arsitekturnya, mudah untuk satu prosesor. Tetapi kita melihat bahwa dunianya sekarang teknologinya kita sudah multiprosesor atau multi-core ya, multi-core. Sehingga bagaimana mengatur si akses terhadap memori ini. Jadi memang ini kita menjadi satu kuncinya nih, beberapa prosesor atau berapa core ya mengakses memori yang sama, ya, address yang sama. Nah, ini sebagai mekanisme untuk mungkin algoritma yang melakukan paralel processing misalnya. Jadi ini algoritma keroyokan ya, algoritma keroyokan mengeroyok satu problem dikeroyok rame-rame oleh beberapa prosesor, yang mana prosesornya ini kemudian melakukan update ya terhadap variabelnya segala macam. Nah, ini gimana caranya ya itu. Sehingga bagian memori atau variabel yang sama ini akan digunakan oleh prosesor oleh beberapa prosesor keroyokan. Ya, jadi ini mengakses lokasi yang sama ini gimana caranya gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga bisa kita melihat kalau kita punya prosesor atau sistem komputer lah katakanlah dengan memorinya sendiri-sendiri. Ini juga ada apa ya, kita sebutnya mungkin ya drawback ya, kekurangannya itu adalah begini. Misalnya kita punya 8 prosesor atau 8 core. 2 prosesor yang pertama misalnya memorinya penuh, karena dia lagi memerlukan processing butuh banyak ya, memorinya penuh. Sehingga dia nggak bisa bergerak atau dia susah ya, memorinya penuh. Sementara prosesor yang lainnya lagi, sisanya yang lain, mungkin hanya penggunaan memorinya sedikit. Nah, jadi repot nih ya. Di sini penuh, di sana sedikit ya. Gimana kalau kita bisa nggak kalau ini memori yang sana bisa dipakai juga dipakai untuk sini gitu ya. Nah, jadi pikirannya gimana kalau memorinya dijadikan satu aja. Jaringan satu, jadi daripada yang kecil-kecil banyak ya, mendingan satu yang satu memori gede tapi ya. Nah, ini gimana? Ya. Jadi daripada beberapa memori yang kecil-kecil
Gimana kalau kita buat satu memori yang besar sekalian, ya. Nah, jadi bagaimana mengatur agar tidak tabrakan, di saat yang lain kinerjanya atau performance-nya tinggi atau cepat ya. Oke, mari kita bicara nanti ada yang kita, sebutnya, Denso Architecture, nanti ini ada kayaknya nanti ada slide-nya yang lebih bagus lagi ya. Jadi kalau kita bicara tentang shared memory ya, shared memory mesin-mesin yang menggunakan, shared memory itu seperti ini, ada CPU mengakses memori ya, memori yang di bawah ya, memorinya seperti ini. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada interconnection network ya. Lupakan soal cache, cache ini, memori yang ya di internal di CPU-nya ini ya, bisa juga di luar sih, nanti kita lihat sedikit ya. CPU ini bisa punya cache-nya CPU-nya sendiri, kemudian dia mengakses memori, tapi kalau dia ingin mengakses yang lain, ya dia pakai interconnection. Ini namanya Denso architecture, ya. Jadi, kita bisa membuatnya tuh kayak ginilah ya, kalau tadi memorinya sendiri-sendiri ya, masing-masing sendiri, tapi bisa diakses oleh yang lain, ya. Jadi, memorinya sendiri-sendiri, tapi bisa diakses oleh orang lain. Nah, gimana kalau nah ini tadi ya, memorinya gede, satu memori, semuanya mengakses ke memori yang sama, ya. Atau, nah ini disebutnya distributed shared memory ya, kayak gini. Nah, ya jadi kita, ada yang namanya nanti ya, UMA, atau non-uniform access memory, oke ya. Ini ceritanya gini ya, kalau kita lihat ya. Jadi, all processor can access memory ya, allocation, but ya, the cost of memory access is different from different processor. Jadi misalnya prosesor satu, prosesor satu ini memiliki akses ke memori yang di sini ya, yang bukan lokal ya, tapi dia memorinya lebih dekat dengan ini sehingga dia tidak perlu lewat interconnect ya, secara hardware, secara jaringan ya, secara jaringan fisik itu sehingga dia bisa akses ke memori ini dengan cepat. Di dalam prosesornya ada local cache, kalaupun ada memori-memori yang tadi digunakan, dia update di local cache ini dulu ya, sebelum akses memori gitu. Nah, kalau dia kehabisan memori atau dia ingin mengupdate memori yang lain, dia bisa. Tetapi dia lewat interconnect sini, misalnya dia, prosesor satu ingin mengakses memori kedua, dia bisa. Dia mengakses ke sini ya, lewat interconnect ke memori kedua. Tetapi cost yang di sini dimaksudkan itu, time ya, cycle-nya itu dia lebih lebih lambat atau harus menunggu lebih lama kalau dia akan membaca atau menulis memori yang di sini. Ya, jadi ini gitu ya. Nah, kita ingin desainnya itu sama semuanya ya, ini seperti ini. Jadi kalau nambahin prosesor, kita misalnya awalnya kita satu prosesor, kemudian 2 prosesor ya, 2 prosesor, ini pakai interconnect, ini gimana gini. Nanti ada satu sistem lagi yang ketiga kita tambahkan, yang 4 kita tambahkan ya. Jadi kita seolah-olah ini, kita anggap sama semualah ya gini, sama semua. Padahal belum tentu juga ya, ada mungkin prosesor satu lebih cepat daripada prosesor yang keempat misalnya gitu ya. Maka kalau gini kita biasanya mengambil yang jeleknya, paling jeleknya. Jadi worst case kita ambil gitu ya. Ya jadi, ini uniform untuk, mengaksesnya, hitungannya sama tetapi kita, uniformly bad karena kita mengambil yang terburuk ya. Misalnya di sini aksesnya ini 1 nanosecond untuk akses memori ini ya. Kemudian akses ke tetangganya ini bisa, 10 nanosecond, tetapi yang satu ini mungkin lebih lambat 100 nanosecond. Nah, berarti kita batasi aja kalau gitu untuk mengakses ke memori di luar ini 100 nanosecond. Artinya sama ya, meskipun dia lebih cepat ya kita anggap sama semua ya, 100 nanosecond. Ya berarti dia uniform ya, uniform sama semua, tapi, eee uniformly bad gitu ya, gitu ya. Nah, jadi dia punya, akses yang cepat ya, ke sini, tapi, ini kalau untuk yang jauh jadi susah ya. Nah, jadi yang menjadi masalah adalah kalau kita, membuat program, buat program atau, programnya itu, biasanya kita bukan di higher level ya, tapi low level kalau kita mulai bicara tentang compiler atau bahkan kita di higher level pun sudah bisa men-specify memori yang sebelah mana aja misalnya gitu ya, maka ini kita melakukan fine tuning-nya susah. Karena kita misalnya kita tahu ya memori kita cuma 8 mega katakanlah atau 1 giga ya, 1 giga. Kalau saya membuat sesuatu yang lebih besar dari itu, misalnya saya butuh 2 giga, saya pakai di sini, maka saya harus melakukan fine tuning gitu ya. Nah, jadi nanti coding-nya tuh harus ngelihat dulu bisa nggak dilakukan ini secara lokal dulu ya. Jadi kita ingin, bagian-bagian yang sering kita gunakan, bagian-bagian yang sering kita, akses di kodenya itu ya, kita taruh di local memory ya, di memori yang di sini.
karena lebih cepat. Jadi exploiting locality is important to performance. Jadi gimana ya, gimana kita melakukan fine tuning sehingga dalam kode kita dia aksesnya tuh lebih sering ke yang lokal di sini daripada ke yang remote gitu ya. Jadi nah yang susahnya begitu. Fine tuningnya tuh berat di situnya ya, karena si programmernya harus tahu desainnya seperti apa, tahu di low levelnya ya. Gitu ya. Nah, ini secara umumnya ya. Nah, ada lagi yang macam-macam. Nah, ini juga ya. Kan kita pengennya tadi ya. Ini kan kalau ini kan kita berarti kita harus tahu local memory, terus tahu yang lain-lainnya. Nah, kalau ini ada lagi yang maaf, yang kita ini kan bahwa kalau kita bisa nggak kalau kita melihatnya ini sebagai apa ya, satu memori yang besar ya, udahlah semuanya masuk memori besar, maka semuanya dilakukan lewat interconnect ini, tapi memorinya nggak ada yang lokal ya, semuanya di sini. Jadi shared memory dan shared I/O. Jadi prosesornya hanya untuk menghitung, mengalihkan segala macam gitu ya, kemudian nanti hasilnya ditaruh di local cache yang di mana nanti akan di-flash lagi ke memori gitu ya. Jadi ini mulailah kita bicara gimana cara menginterconnect ini ya, melakukan koneksi-koneksinya, mendesainnya gitu ya. Nah ini macam-macam interkoneksinya ini, ada yang interkoneksinya ini macam-macam ya, ada yang pakai shared bus ya, ada yang pakai crossbar, macam-macam ya. Nah, in reality bisa seperti ini juga ya, kalau ini di atas ini Intel Core i7, di bawah AMD ya, di kalau kita lihat dari segi arsitekturnya seperti ini ya, ini ada 4 core misalnya core 1, core 2, core 3. Nah, ada memory controller yang mana ini nanti si core 1 kalau mau akses memori ini ada memory controller-nya ya. Si memory controller-nya inilah yang memberitahu bahwa memori ini core 1 boleh mengakses memori ini dan seterusnya gantian ya, si memory controller ini, ya. Ya jadi ini. Nah, ini tuh bentuknya seperti apa? Ada yang bentuknya seperti ini ya, memory controller-nya ada di sini gitu ya. Ini core-core-nya, yang ini ya memory controller-nya. Nah, nanti di luar sini baru memorinya ya. Ya. Jadi ini yang di on chip-nya ya, yang kotak ini on chip di sini, memorinya di luar. Jadi nanti memorinya ada di luar. Nah, ini juga sama ya. Ini 6 core. Saya nggak tahu ya kalau ini memory controller-nya ada di sini. Ini I/O ya, ini I/O. Nah, terus kalau di sini saya nggak tahu sebelah mana ya. Kalau ngelihat-lihat gini tuh apakah di sebelah sini, apakah sebelah sana ya. Gitu ya. Nah, di dalam ini itu ya kayak kalau lihat di sini tuh ini seperti on chip network controller-nya ya. Memori di luar ya. Si Intel ini juga ada shared level 3 cache-nya. Jadi kalau kita lihat ya, nah ini kayak gini juga ya. Kan ini Intel, AMD, ini Sun, ya UltraSMART D2 seperti ini juga. Jadi ada prosesor, crossbar switch, terus lari ke level 2 cache dulu baru memori. Memorinya kayak gini. Jadi crossbar switch-nya ini di sini. Jadi ini ada berapa core ya? Core 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 8 ya core-nya. Ini crossbar switch-nya dari tengah-tengah sini. Ya, pusing ya desainnya. Kompleks seperti ini ya, nanti di luarnya adalah memori ya. Gitu ya. Nah, ini mulailah kita bicara juga melakukan bagaimana untuk mempercepat seperti itu ya. Bisa juga kita siapkan cache-nya bertingkat gitu ya. Jadi bertingkat. Jadi kalau ini adalah memori, main memory ya, kemudian di sini ada level 3 cache yang mana ini nanti mengakses memory, tentu saja ada hardware di antaranya gitu ya. Yang untuk menunjukkan bahwa kalau memori yang paling sering diakses itu masih ada di L3 cache ini ya. Nanti ini jadi kalau kita mau mengakses address 1000 gitu misalnya. Address 1000 itu tadi udah dipakai, masih ada di sini. Sehingga kalau CPU yang core kedua ngakses 1000, dia nggak perlu ngakses main memory, ngupdate-nya masih di sini dulu ya sebelum dia di write ke memori sini ya. Gitu ya, ini level 2. Nah, ini level 2 levelnya semuanya. Nah, kalau untuk masing-masing core, nah ini ternyata di sini tuh bisa juga punya level cache yang beda-beda ya. Sini ada level cache 2, level cache 1 ya. Ini di masing-masing core. Ini ada HT ini apa ya? Saya lupa. Bentuknya seperti itu ya.
Ya, ada juga yang cuma CPU level 1, level 2-nya yang di luar ya. Nah, baru level 2 ke. Jadi ada yang macam-macam. Ada yang ini ALU, kalau ini masih dalam lebih kecil lagi ya lewat register, ada L0 cache, ini kayaknya terkait dengan register ya. Terus level 1 cache, level 2 cache, level 3 cache, dan yang keren storage-nya, ini ada storage lagi di luar. Ya. Jadi ini ternyata beda-beda ya, kemudian disimulasikan ini ya dengan dengan bentuk cache yang berbeda-beda, dengan ukuran cache yang berbeda-beda gitu ya. Ya, each cache has a stable latency. The latency increases exponentially across different caches. Jadi kalau masih kecil, dia masih nge-cache yang mungkin L1D ini ya, L1D itu yang sebelah mana nggak tahu ya. L1D-nya di mana ya? Jadi dia nge-cache dulu ya karena dia masih di bawah 32, ini 32 kilobyte ya. Masih di bawah ini, dia masih nge-cache-nya cepat. Begitu naik lagi dia naiknya eksponensial ya. Akses time-nya nih, akses latency ya, in nanosecond. Ini menunjukkan grafik ini tuh menunjukkan bahwa ini nih kalau dilihat ya, ini naiknya tuh eksponensial ya. Gitu ya. Ini ada lagi-lagi beda lagi. Kalau ini levelnya 266 blades, blades itu satu kayak satu apa ya, garis rack mounted yang bisa kita tancapkan di situ ya. 2 CPU per blade, 8 core per CPU, jadi ada 4096 core di dalam mesin ini gitu ya. Nah, ini single shared address space, gila kan ya. Core-nya ada 4000-an, address space-nya tuh shared satu gede ya. Nah, jadi nanti bagaimana mengaksesnya secara tree gitu ya. Fat tree ini saya nggak tahu ya, fat tree topologinya ini yang desainnya saya nggak ngerti seperti gimana ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada berbagai strategi untuk mengakses memori tadi ya. Ya, ya, jadi summary-nya nih ya tentang shared address space model ya. Ini ada terkait dengan communication abstraction ya. Kalau kita lihat di level higher, eh, tapi ini requires hardware support to implementation efficiently. Ini gimana caranya ya? Gitu ya. Penutupnya belum saya buat. Oke, ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan.